Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi di dalam berkat pagi. Saya saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan perikop atau berjudul Kuasa Nama Yesus. Puji Tuhan, langsung saja kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 dan ke-6, firman Tuhan berkata, "Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita baca di dalam keseluruhan perikop ini, saudara, di sini adalah menceritakan kisah di mana Rasul Petrus ingin pergi ke suatu tempat ibadah. Namun sebelum mereka masuk ke tempat ibadah tersebut, mereka menjumpai orang yang sedang sakit lumpuh. Nah, ketika mereka berjumpa dengan orang yang sakit lumpuh ini, orang sakit lumpuh ini berharap dengan penuh harapan bahwa ia akan mendapat sesuatu dari Rasul Petrus. Namun apa yang kita ketahui tentang ayat yang telah kita baca tadi, ternyata benar. Yang dia harapkan lebih daripada yang ia harapkan. Mari kita baca sekali lagi dengan ayat yang ke-6 tadi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita melihat secara manusia, orang lumpuh ini berharap suatu hal-hal yang duniawi. Kalau boleh secara jasmaninya, dia hanya mengharapkan suatu makanan, pakaian, bahkan mungkin uang. Tapi apa yang Tuhan Yesus taruh di dalam kehidupan Rasul Petrus? Yesus mau orang yang ada saat itu atau orang lumpuh ini untuk mengalami suatu mujizat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus datang berhadapan dengan orang lumpuh ini, Yesus memakai Petrus untuk menyembuhkan orang tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi dengan judul perikop Kuasa Nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kalau mungkin gambaran kita saat-saat ini atau orang-orang Kristen saat ini, kenapa kuasa nama Yesus tidak bekerja lagi di dalam kehidupan kita? Itu boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa kuasa nama Yesus dulu pada zaman rasul-rasul itu sangat berkuasa, itu sangat mengadakan mujizat bagi orang yang membutuhkan. Tapi ketika saat-saat ini, adakah kita melihat kuasa nama Yesus itu masih bekerja? Kita boleh mengkoreksi diri kita. Kenapa zaman dahulu kuasa nama Yesus itu sangat dahsyat? Kalau kita boleh melihat, tidak seorang pun mereka bermain-main dengan kata-kata nama Yesus ini. Atau kalau kita bahas, tidak sembarangan mereka berkata, "Oh Yesus, oh Tuhan tolong." Tidak ada. Orang pada zaman dahulu sangat menghargai namanya Tuhan, atau yang berbicara tentang nama Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita boleh melihat, kuasa nama Yesus sangat dahsyat, sangat berguna pada saat itu. Karena apa? Mereka sangat menghargai nama itu. Adakah nama itu saat ini, hari-hari ini masih berharga di dalam kehidupan kita? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari bangkitkan kembali kuasa nama Yesus yang dulu, kita bangkitkan sekarang. Seberapa berharganya nama itu di dalam kehidupan kita. Kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan, amin. Kuasa nama Yesus sanggup mengubahkan setiap hati. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan, yang lumpuh bisa dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau engkau masih ingin nama Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita, mari terus andalkan Tuhan, mari terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh melihat di ayat ini orang lumpuh sungguh berharap akan mendapat sesuatu dari Rasul Petrus. Begitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berada dimanapun, orang-orang melihat kita itu berbeda daripada kehidupan mereka. Oleh sebab itu terus pegang nama Yesus, jangan pernah tinggalkan nama Tuhan itu, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya mengingatkan sekali lagi,
kalau nama Allah kita atau Tuhan Yesus Kristus itu sangat berkuasa. Oleh sebab itu jangan pernah menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan, tapi tetaplah selalu beriman bahwa nama yang kita sembah adalah nama yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini bagi kita semua. Puji Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita. Haleluya. Kami